Berjumpa kembali di Flora TV. Kali ini kita di tempat yang luar biasa, pastinya akan menginspirasi para pemirsa. Di edisi ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan dunia pertanian. Pertanian bukanlah hanya menanam sebuah tanaman, tetapi disinilah, di pertanianlah kita menanam sebuah harapan, kehidupan, dan masa depan. Para pemirsa Flora TV, kita nanti akan bertemu dengan salah satu sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Tidak hanya berteori, namun sudah membimbing ribuan kelompok tani untuk mengaplikasikan bagaimana bertani dengan organik. Sejalan semisi dengan pemerintah Kabupaten Flora di dalam mewujudkan Kabupaten Organik. Bagaimana kupasannya di edisi ini? Tetap bersama Flora TV dalam edisi Logika Warung Kopi. Ya, selamat berjumpa Mas Dedi. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, alhamdulillah luar biasa, ini kami dari Flora TV. Oke. Tentunya sangat berbangga bertemu dengan sosok yang luar biasa menginspirasi di bidang pertanian. Oke, siap. Ya, boleh nanti kami berbincang-bincang Oke, pas tentu saja. terkait apa yang dilakukan Mas Dedi. Siap, oke. tentu saja. Iya. Ya, ini berarti tempat di mana pusat Workshopnya. edukasi. Wow, workshopnya pertanian. Iya. Iya. Ya, seperti inilah. sederhana. Luar biasa nih Mas Dedi. Iya. Iya, Mas Dedi, ini menjadi sebuah kebanggaan. Tentunya ini sebagai sebuah edisi yang nantinya pasti akan memberikan edukasi luar biasa kepada para saudara-saudara tentunya yang concern di bidang pertanian. Kalau kita melihat banyak informasi, banyak literatur, Mas Dedi ini sebagai salah satu inisiator juga terkait dengan kotak sejuta umat, yang mana menjadi salah satu poin penilaian yang menjadikan Kabupaten Flora ini kabupaten terinovatif se-Indonesia, yang diberikan penghargaan ini yang diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Tito Karnavian. Sebelum masuk ke sana Mas Dedi, menurut Mas Dedi seperti apa sih pertanian organik itu? Ya, kalau menurut saya pertanian organik itu, kalau saya amati di negara-negara modern justru sebuah pertanian modern gitu. Iya, iya. gitu. Seperti kalau di Singapura orang berlomba-lomba menggunakan organik. Iya. Ya, karena seiring dengan perkembangan zaman orang ingin hidup sehat gitu. Ya, gitu. Iya, iya, iya. Seperti itu. Dan sekarang ini kan saya melihat bahwa organik sangat perlu di saat situasi geopolitik yang tidak stabil, Mas ya. Betul, jadi ya. urea juga itu kan bahan baku dari luar. Jadi Iya. swasembada itu sangat penting ya, dalam arti pertanian organik itu menjawab semua tantangan tersebut. Iya, luar biasa. Jadi kalau kita kadangkala Mas Dedi, ini para warga masyarakat mengira organik ini sesuatu hal yang jadul, sesuatu hal yang kuno. Iya. Tetapi ini dari versi lain, organik ini sebenarnya pertanian yang sudah berpikir lebih modern ya, Mas lebih Dedi? modern. Betul. Itu lebih modern karena kita ini Mas ya, kalau negara-negara maju Iya. itu semaksimal mungkin itu meminimais penggunaan pupuk kimia Iya, gitu. Ya, karena luar biasa. iya gitu. Karena semakin orang pola pikirnya semakin maju, Iya. kesadaran kesehatan sudah mulai bagus, itu kembalinya ke organik. Betul. Kembali ke organik, Iya, gitu. betul. Apa yang dikatakan Mas Dedi ini luar biasa. Kalau kita melihat situasi geopolitik kita, iya. bagaimana beberapa banyak cadangan yang menjadi komposisi salah satu pupuk kimia ini diimpor dari luar negeri, Iya. tetapi dengan kondisi yang geopolitik yang tidak menentu, Iya. pastinya kita akan kesulitan kalau kita ke depan. terpaku Iya, pada itu, Mas tidak Dedi. terprediksi apa yang terjadi ke depan. Gitu. Kalau tadi penjelasan Mas Dedi, satu kata kunci terkait dengan kesehatan. Kedua, Mas Dedi ini kuncar luar biasa terkait dengan pertanian organik. Terus bagi Mas Dedi, seperti apa sih pentingnya pertanian organik ini bagi kelangsungan ekosistem lingkungan Ya, kita? ini terus terang aja, saya sangat prihatin, Mas. Ya. Karena apa? Tanah ini sudah sangat begitu kronisnya. Jadi residu-residu berpuluh-puluh tahun kimia itu membuat tanah itu kecanduan. Iya. Pupuk kimia itu cepat menguap. Jadi kita harus mengasih dosis yang lebih tinggi lagi supaya tanaman itu subur gitu. Iya, iya. Salah satu obatnya adalah di samping rumah kita. Apa di samping rumah kita? Setiap petani rata-rata 80% sampainya itu ada sapi. Betul. Pupuk kandang itulah obatnya sebetulnya. Iya. Gitu, ya. Dan perlu ditambahkan Mas Dedi bahwa Kabupaten Flora ini salah satu wilayah dengan
ini ya populasi sapi potong Iya. terbesar kedua se-Indonesia. Se-Indonesia, iya. Pertama di Jawa Tengah. Iya, tepat sekali, iya. Tentu ini menjadi potensi yang dipandang Mas Dedi sebagai sumber daya yang luar biasa Sumber pastinya. luar biasa ini sebuah potensi gitu. Jadi Ya. dengan Blora dengan 280.000 populasi sapi Ya. dan kebetulan saya ada di Banjar dengan populasi 14.000 Mas. 14.000 14.000 di satu kecamatan. Satu kecamatan. Wah. Nah ini, jadi itu Ya. sangat luar biasa dan itulah kenapa. Tapi sayangnya para petani belum teredukasi dengan baik bagaimana mengolah pupuk kandang mereka supaya lebih bernutrisi Mas untuk tanaman. Iya. Nah itulah pentingnya bagaimana saya tergerak hati saya bagaimana mengedukasi masyarakat terutama petani untuk memberikan unsur-unsur hara tambahan kepada pupuk kandang mereka. Luar biasa. Ini baru 1, 2 subtopik saja luar biasa dagingnya Mas Dedi. Iya. Iya. Nah, kalau kita tadi berbicara terkait dengan lingkungan, terkait dengan organik secara umum, Mas Dedi. Nah, ini kita ini sedang di pusat workshop edukasi pertanian organik. Sekilas sedikit penjelasan, Mas Dedi ini sudah memproduksi berapa pupuk, Mas? Jenis-jenis pupuk cair ini informasinya. Sebetulnya begini, Mas. Ini kan saya memperbanyak ya, memperbanyak karena saya berterima kasih sekali pada pemerintah yang sangat fokus sekali peningkatan SDM terutama para petani muda dengan mengirim ke pelatihan-pelatihan. Hasil dari pelatihan itu saya kembangkan di workshop saya seperti ini. Dan karena salah satu pada waktu kita selesai pelatihan itu kan ada komitmen ini. Komitmen apa? Apa Anda lakukan sudah pelatihan ini? Nah, salah satunya adalah saya akan mengembangkan getok tularkan pelatihan yang saya dapati kepada kelompok tani saya. Jadi itulah kenapa bisa dilihat saat ini saya mengembangkan berbagai hasil-hasil dari pelatihan. Yang sudah bisa diproduksi oleh masyarakat semua. Ya, tidak harus pendidikan tinggi, semuanya bisa. Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Jadi Mas Dedi, perlu kita simpulkan bahwa untuk memproduksi banyak ini ya, kemasan-kemasan ini bisa kita lakukan otodidak. Bisa, bisa saya dengan dengan material-material yang ada di sekitar kita, tidak harus jauh-jauh beli ke toko enggak. Dan sangat cepat pembuatannya. Nah, kalau kita masuk ke organik, kadang-kala mindset masyarakat secara umum ini, kalau organik ini hasil panen kita ini menurun gitu. Nah, ini bagaimana ini untuk mengcover banyak pertanyaan di masyarakat, Mas Dedi? Jadi itulah Mas. Jadi saat ini kan orang berprestasi bahwa organik membuat turun. Itu memang benar kalau tanah belum siap. Gitu. Perlu sebuah proses. Jadi perlu proses adanya contohnya pertanian ramah lingkungan dulu, di mana kita harus 25% organik, kemudian 50% organik, 75% baru 3-4 tahun kemudian baru dilepas kimianya. Kalau tidak, kalau langsung organik, tanah itu belum siap. Dalam arti bukan tanahnya, tanaman belum siap. Begitu hancurnya tanah sampai tidak ada cacing Jadi itu makanya ketika tidak ada kimia ya tanaman kurang subur. Itulah kenapa harus bertahap. Jadi memang semua itu memang kan perlu proses. Perlu proses. Jadi kalau memang dari yang pertanian konvensional yang biasa memakai kimia langsung ke organik, ini juga memang pro kontra. Itu yang membuat menurunkan itu deh image bahwa organik itu proses turun gitu karena belum kesiapan tanahnya tadi untuk disapah ditinggal gitu. Betul. Ini Mas Dedi, saya juga sedikit bercerita bahwa beberapa waktu lalu saya juga berjumpa dengan Dekan Fakultas Pertanian dari IPB, beliau Profesor Dr. Insinyur Wahyu Suryono. Nah, ini juga menjelaskan bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Blora ini kandungan unsur haranya, kandungan kesuburan tanah ini hanya 1%. Iya, benar sekali. Bahkan mereka ini sulit untuk menanam tanaman, Mas Dedi. Ini gitu karena itu tadi residu-residu kimia itu sangat kronis, Mas. Sangat kronis. Itu bisa beberapa area itu kalau kita macul itu nggak ada cacingnya. Gitu. Jadi nggak ada cacingnya sama nggak ada. Karena kenyal, tanah itu kenyal karena residu kimia. Betul. Padahal kalau kita mengingat waktu kecil, kalau ke sawah pasti setiap jengkal lumpur penuh dengan cacing. Iya, cuma ada cacing gitu. Karena jarang gitu. Itu saya setuju kalau tanah udah benar-benar organik. Di dalam tanah itu kan terbanyak unsur-unsur ini mikroorganisme itu kan beranak pinak. Semakin lama semakin beranak pinak. Beda dengan kimia gitu. Siang bisa mengumap gitu Mas. Jadi itulah kenapa kita ini sebetulnya lagi menabung bakteri-bakteri penyubur tanah sebetulnya. Betul. Kalau tadi kita sudah dapat kata kunci.
Mas Dedi ini menabung bakteri untuk penyubur tanah. Iya. Nah, ini kalau boleh dijelaskan singkat, ini apa saja sih Mas? Ini kalau para penonton Blora TV dikira ini campuran minuman kita Mas Dedi. Bukan. Iya. Iya. Tetapi Mas Dedi sebelum masuk di sana, kita ini bersama dengan Blora TV dalam edisi Logika Warung Kopi. Oke. Maka di dalam edisi ini kita awali juga dengan menyeruput kopi. Iya. Ya, kalau katanya anak-anak muda kan Mas Dedi, dengan secangkir kopi ini kita membangun sejuta inspirasi. Iya, boleh dijelaskan Mas Dedi? Oke, baik. Mungkin mulai dari sini. Seperti yang tadi saya katakan bahwa potensi Blora dengan asetnya sekian ratus ribu sapi, itu Mas ya, dengan sapi asumsi 280.000 sapi, satu harinya 10 kilo. Itu udah 280 ton loh dia. Nah itu. Nah ini, tapi sekali lagi pupuk kandang itu belum kaya akan nutrisi Mas. Itu. Jadi contohnya ya, ini bakteri pengurai Mas. Bakteri pengurai. Nah, bakteri pengurai ini membantu proses penguraian. Ketika terjadi proses penguraian, ini ada mengeluarkan karbon dioksida, panas dan juga amonia Mas. Nah, sebatas itu saja. Dan itu belum terserap oleh tanaman. Itulah kenapa perlu bakteri nitrifikasi. Nah, bakteri nitrifikasi sebuah simbiosis siklus nitrogen. Nah, bakteri nitrifikasi ini, nitrobakteri ini memakan amonia yang diproduksi dari proses penguraian tadi. Nah, kemudian oleh bakteri ini mengubah unsur nitrit jadi nitrat, baru diserap oleh akar tanaman. Nah, itu sebuah siklus nitrogen. Karena dalam sebuah simbiosis itu Mas, itu perlu bakteri-bakteri lain dari sebuah rantai, sebuah siklus seperti itu. Nah, kalau kita udah menerapkan semua pakai pupuk organik, semua organik, terus bagaimana dong? Masa nanti saya nanam kemudian harus pakai pestisida kimia? Tidak usah khawatir. Paket-paket yang diajarkan oleh Dinas Pertanian kepada anak-anak muda luar biasa. Ini kita membuat hal seperti ini. Ini adalah bakterisida. Jadi bakteri yang istilahnya bakteri yang memakan bakteri yang antagonis Mas. Dia yang bakteri tidak menguntungkan. Nah, itu yang dia memakan. Gitu. Dia ini bagus ini, dan banyak petani-petani di sini alhamdulillah sudah banyak membuat Mas, gitu, banyak membuat dan hasilnya cukup bagus ya. Nah, itulah kemudian kita buat seperti ini. Nah, Trichoderma ini juga beberapa bakteri ini jamur ya. Jadi jamur ini juga fungsinya untuk menghindari busuk akar gitu. Jadi sebuah paket Mas. Yang disebut dengan swasembada pangan. Kalau menurut saya Mas ya, swasembada pertanian ini dimulai dari diri petani itu sendiri. Betul. Swasembada itu kan mampu berdiri sendiri ya. Dan tidak menggantungkan pihak lain. Apa bisa dilakukan oleh petani saat ini? Apa mereka punya? Kotoran ternak dan olah saja dengan produk-produk ini gratis bisa ambil tempat ini ya. Dan itu mereka tidak-tidaknya sudah mulai satu langkah kecil untuk ketahanan pupuk oleh mereka sendiri. Luar biasa. Seperti itu. Jadi Mas Dedi ini tadi menjelaskan konsep yang dinamakan sebagai sebuah swasembada. Swasembada ini ketika petani ini mampu berdiri sendiri. Nah, ketika memang kita masih terpaku dengan banyak pupuk-pupuk kimia, ini variabel-variabel menuju hasil pertanian yang optimal. Ini kan tentu memerlukan kos yang cukup tinggi. Tetapi dengan produk-produk ini, petani ini bisa lebih mandiri. Dan sangat mandiri ya Mas Dedi. Sangat mandiri dan tidak perlu ragu lagi ketika dia memberikan banyak pupuk ke lahan akan menguras kantong mereka, nggak perlu ragu karena mereka bisa memperbanyak sendiri Mas. Tadi Mas Dedi ini sempat menjelaskan ini semua bisa didapatkan dengan gratis. Nah, ini masyarakat kan bingung. Kalau yang namanya seorang pengusaha itu kan dengan biaya yang serendah-rendahnya, dengan keuntungan yang setinggi-tingginya. Tetapi ini gratis. Ini boleh dijelaskan konsepnya Mas Dedi. Baik. Jadi memang kelihatannya nggak masuk akal juga ya. Jadi masalahnya seperti ini. Ini kan sangat murah sekali, diproduksi sangat murah sekali. Dengan membuat seperti ini, dengan 1 kilogram urea plus setengah tetes tebu atau gula Jawa aja, kita bisa mendapatkan 15 liter, 20 liter dalam waktu 6 hari Mas. 6 hari. Gitu loh. Dan risiko dari mana? Kan kebetulan saya kelompok tani, ada kas dari petani, dari kita gandakan dari hasil kasih kembali dari petani kembali ke petani lagi.
Luar itu. biasa. Jadi itulah yang membuat lebih hidup. Jadi kelompok tani lebih hidup, Mas. Iya. Dari petani dan untuk petani. Berarti ini kan sebagai salah satu contoh juga. Mungkin untuk kabupaten-kabupaten lain, kabupaten tetangga dari Kabupaten Blora, mungkin para pemirsa dari luar daerah, bagaimana kita menyusun sebuah konsep manajerial organisasi di kelompok tani ini agar hidup mandiri, menghasilkan dan plan-plan kedepannya ini terarah dan pasti. Iya tentunya, benar. Mas Dengan Dedi. harapan dengan kelompok tani mampu memberikan warna pada anggota-anggotanya, Mas. Gitu, Gitu, ya. Nah, kadang-kala kan namanya kelompok tani ini kan mungkin hadir hanya untuk mengambil, mohon maaf ini ya, yang sering saya temui bantuan bibit, bantuan apa. Gitu. Tetapi konsep kelompok tani yang dibuat, diprakarsai, dimontori oleh Mas Dedi sebagai seorang leader, ini kan bagaimana petani ini mandiri, petani ini berinovasi. Bahkan kalau ini Mas Dedi, ini mungkin tidak hanya inovasi, tetapi revolusi, gebrakan. Kita membangun change of your mindset. Benar sekali gitu. Karena untuk evolusi aja itu kelihatan kurang cepat dengan perubahan iklim cuaca, perubahan keadaan itu kan harus revolusi cepat, gerak cepat. Percepatan program organik itu harus mulai saat ini. Iya, itu harus, Mas gitu. Karena untuk merestorisasi keadaan tanah itu perlu waktu. Kalau kita nggak sekarang, kapan lagi? Seperti itu. Dan itulah menurut saya perlu agen-agen perubahan di setiap desa. Itu ya. Jadi ini perlu para perhatian untuk para stakeholder mau kepentingan semua untuk memberikan pelatihan masif kepada para anak-anak muda untuk menjadi agen-agen perubahan. Seperti itu. Luar biasa. Jadi sebelum masuk lebih dalam lagi Mas Dedi, tadi saya melihat ini ya, ini salah satu pupuk dekomposter. Ini berarti apakah ini salah satu komponen penyusun penguat dari kotak sejuta umat? Program yang digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Blora. Tepat sekali, Mas. Jadi begini, berdasarkan literatur saya baca ya itu. Jadi 1 hektar tanaman, 1 hektar tanaman itu membutuhkan pupuk kandang setidaknya 6 sampai 8 ton pupuk kandang. 1 hektar. 1 hektar. Siapa yang mampu membawa itu di sawah gitu? Karena apa bisa dibilang para petani juga membawanya pada waktu kering otomatis, Mas. Karena ini ya. Tapi ya itu karena apa? Karena 1 ton hanya mengandung 4 sampai 5 kg nitrogen, Mas. Unsur haranya masih kurang. Dari 1000 kilo yang 1 ton itu hanya 4 sampai 5 kilo. Ini literatur yang valid, Mas ya, yang kita baca dari literatur yang sangat penelitian yang sangat valid ya. Itulah kenapa ada paradigma dari petani bahwa pupuk kandang nggak gemuk-gemuk, nggak hijau-hijau ya, karena kandungan unsur haranya kurang. Makanya perlu penambahan unsur-unsur hara yang lain. Nah, itulah kemudian ada bakteri-bakteri seperti ini, dekomposer seperti ini, Mas. Sebenarnya untuk memberikan penambahan, memperkaya unsur hara. Memperkaya unsur hara. Gitu. Iya. Jadi kalau kita ke kotak sejuta umat, kita kan kadangkala belajar terkait dengan pemanasan global. Ini mungkin agak sedikit keluar, Mas Dedi, bahwa pupuk-pupuk kandang yang berada di luar ini kan mengandung CH4 yang mana ini menyumbang efek rumah kaca. Tetapi dengan kotak sejuta umat yang digerakkan oleh pemerintah Kabupaten Blora dengan adanya ini berarti bentuknya kan rumah yang di dalamnya isinya pupuk-pupuk kandang. Pupuk kandang. Nah, dan dan didorong oleh pupuk yang formulasinya Mas Dedi ini agar meningkatkan kandungan nutrisi untuk menyuburkan tanah. Gitu. Sebenarnya kalau seperti ini sih, saya bukan pencipta untuk ini, ya. Nah, ini hasil dari pelatihan, program-program pelatihan, Mas ya. Jadi kandungan-kandungan cukup bagus sekali ya. Dan ini bahkan ketika teman-teman petani dimanapun ke sini, ini ada cara memperbanyak, Mas. Iya, ada yang memperbanyak, silakan. Betul. Gitu. Jadi kalau pengusaha itu kan tidak mungkin, kalau kita profit oriented, bisnis plan itu kan tidak mungkin ada cara penggunaan ini apa ya? Cara memperbanyak. Nah, berarti siapapun yang mendapatkan formula ini di rumah bisa menggandakan sendiri. Nah, gitu. Berarti ini tidak ada mungkin, mohon maaf, egois hak paten. Enggak ada, karena ini kan nothing special sebenarnya. Semua everyone bisa membuatnya gitu loh. Makanya saya membuka pemikiran petani. Ini membuatnya cukup mudah, hanya niat saja. Niat saja. Kunci. Mas Dedi, tadi kalau dijelaskan sekilas terkait banyak ini yang Mas Dedi buat, bagaimana mendorong sebuah swasembada pangan, bagaimana kita mendorong Kabupaten Blora sebagai kabupaten organik. Pertama, Mas Dedi, yang membuat kami penasaran, yang untuk menguatkan ide gagasan Mas Dedi ini, niat tekadnya ini dipromotori oleh hal apa ini, Mas Dedi? Sebenarnya begini,
ketika saya di Singapura Mas ya, itu orang ini cari-cari pupuk kandang susah sekali gitu loh. Di Singapura cari pupuk kandang susah. Susah sekali gitu loh. Iya. Di sini pupuk kandang melimpah ruah. Gitu, melimpah ruah. Dan ini apa? Karena pola pikir yang masih kurang. Betul. Itulah mengubah harus pola pikirnya. Gitu. Jadi jangan sampai gajah di depan mata nggak kelihatan. Dalam arti mereka padahal obatnya itu sebentar di samping-samping rumah pekarangan mereka, kotoran ternak mereka gitu loh. Itu makanya saya greget Mas itu Mas. Greget itu. Gimana harus mengubah paradigma lama. Gitu. Memang ini otomatis kita harus perlu semua komponen untuk berjalan Mas. Dari pihak desa itu juga harus bisa turut serta, dari pihak pemerintah juga itu. Kalau enggak ya kita ibaratnya menarik lokomotif yang sendiri. Iya, pastinya. Iya, Mas Dedi, ini terkait dengan pembinaan kelompok tani khususnya di wilayah Kecamatan Banjarjo. Ini sudah berapa jumlah kelompok tani? Mungkin anggotanya juga sudah berapa yang sudah mengaplikasikan aneka pupuk-pupuk ini, Mas Dedi? Dengan di daerah Banjarjo itu kurang lebih ada 150 kelompok tani dengan 13.000 petani. Ya, gitu. Yang aktif kurang lebih 80-90, dan saya yakin 40-50% itu sudah membuat. Ya. 40 sudah membuat, ya ini memang perlu proses. Ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena untuk mengubah pola pikir sebuah proses. Seperti itu. Dan saya yakin mungkin 2-3 tahun ke depan target 20%, salah satu standar daerah organik adalah 20% taninya menggunakan organik. Itu seperti itu. Itu saya yakin tercapai. Saya yakin tercapai. Jadi dari 13.000 anggota kelompok tani yang ada di Kecamatan Banjarjo ini lebih dari 50%. 50% sudah menggunakan ini. Karena kita sudah setiap desa kita udah sosialisasi. Sosialisasi cara pembuatan sangat mudah sekali, dan bahkan kita juga menggandeng wanita tani. Karena ini bisa dilakukan siapa aja. Ya seperti itu. Iya, dan Mas Dedi, ini kalau kita melihat semangat Mas Dedi yang luar biasa, ini bagaimana peran dari pemerintah Kabupaten Blora, khususnya melalui Dinas Pertanian Kabupaten Blora, ini seperti apa sih perannya Mas Dedi dalam mendukung semangat Mas Dedi? Dinas Pertanian sangat bagus sekali dalam arti memberikan support, dukungan dukungan, terus program-program pelatihan-pelatihan, contohnya memberikan wadah bagi saya untuk memberikan seminar-seminar untuk ditularkan seperti itu, memberikan legitimasi pengakuan itu sangat penting sekali karena tanpa dukungan dari Dinas Pertanian seperti kita kehilangan Indo Mas. Betul. Jadi, bagaimanapun juga Dinas Pertanian itu adalah dia lebih tahu bagaimana daerah-daerah mana yang perlu dikembangkan, perlu perhatian terus, dan itu kerjasama yang luar biasa. Iya, memang kan kalau kita hanya terpaku pada instruksi tanpa adanya penguat legitimasi, itu kan bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang ilusi kan. Tetapi pemerintah Kabupaten Blora menguatkan dengan lintas kemitraan untuk mengembangkan apa yang diharapkan menuju swasembada pangan. Sudah diakui, terregister untuk itu. Dan Mas Dedi, saya kalau melihat baju Mas Dedi ini ada tulisannya KTNA Kecamatan Banjarjo. KTNA apa sih Mas ini? Kelompok Tani Nelayan Andalan. Bedanya dengan kelompok tani lain? Sebenarnya sama. Jadi kan ada kelompok tani milenial. Milenial itu kan di bawah 39 tahun. Kalau di atas 39 tahun udah nelayan andalan. Tani nelayan andalan. Mungkin karena andalannya udah dari pertanian, Mas. Untuk kehidupan. Iya, betul. Jadi andalan gitu. Iya, Mas Dedi tadi udah banyak penjelasan daging semua, tetapi yang namanya logika warung kopi yang membersamai Blora TV, kita tambah dengan seruputan kopi. Iya. Jadi kalau kita melihat langkah-langkah yang dilakukan Mas Dedi ini sebagai sebuah guru besar honoris causa, ini bisa dikatakan. Ada. Tapi boleh kita mendapat penjelasan apa sih background sebenarnya Mas Dedi sekarang menjadi seorang guru di pertanian? Sebetulnya gini Mas ya. Jadi saya ini background saya bahasa Inggris Mas. Kebetulan saya suka baca, dan saya melihat fenomena bahwa banyak sekali petani ini sangat berpengalaman, mengalami tapi mereka nggak tahu. Banyak yang tahu tapi nggak mengalami. Terus bagaimana saya bisa mampu memberikan warna pada para petani, bagaimana bisa menjelaskan makanya harus menaikkan pengetahuan saya. Betul. Seperti itu. Untuk membuka wawasan para petani, saya harus menaikkan kemampuan
pengetahuan saya. Itulah kenapa saya, karena background saya juga pendidik. Itulah kemudian kenapa saya terus mengasah kemampuannya untuk memberikan warna pada orang-orang petani sekitar saya. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak yang pola pikir yang berubah ya, jadi membuat diversifikasi pertanian ya. Ini sekarang udah mulai ini Mas ya. Jadi udah berpikir out of the box anak-anak sekarang ini. Iya. Jadi bagaimana kita memberikan sebuah wawasan baru, pengalaman. Nah, saat ini kan saya berada di pusatnya workshop pertanian khususnya di wilayah Kecamatan Banjarjo. Ini kan banyak hal yang saya lihat. Ini ada beberapa bahan formulasi. Boleh kita melihat secara langsung dan dijelaskan agar para pemirsa ini mendapatkan bentuknya secara langsung. Oke, baik. Oke, Mas. Mau di mana dulu ini, Mas? Jadi ini Oke, baik, seperti ini Mas. Nah, ini adalah untuk membuat Pianibacillus, Mas. Pianibacillus. Pianibacillus ini bakterisida ini ya. Terus sebenarnya seperti ini, dan alat seperti ini. Ini bagi untuk melaksanakan program sejuta kota umat. Ya, istilah sejuta kota untuk kotoran ini ya, penampung ini. Bagi yang membuat, saya kasih ini dan ini, Mas. Dikasih. Dan biangnya, Mas. Wih. Hanya butuh waktu hanya untuk 7 hari untuk bisa mendapatkan biang-biang obat-obat seperti ini, Mas. Iya. Dan ini sebenarnya untuk mendorong untuk fermentasi atau mengaduk terus? Tidak, ini waktu 6 hari, 7 hari sudah selesai seperti ini. Ini hasilnya dari yang hasilnya ini. Ya, hasilnya itu. Kalau sudah warnanya bening sudah jadi, kalau udah bau tape sudah terjadi. Ya, seperti itu. Dan ini terus benih dan dikemas seperti ini hasil akhirnya. Seperti ini. Ini. Dan ini seperti ini juga. Saya tunjukin ini. Ini urea dan tetes tebu. Nah, tetes tebu ini molase ya. Molase. Ya, seperti ini dan maaf ini saya tunjukin. Ini kan 1 liter, Mas. Ya. Dengan ditambah urea segini. Ditambah urea segini. Dan ini berapa kilo ini, Mas? Ini kurang lebih 1 kilo. 1 kilo. Dan tetes tebu setengah liter ini. Setengah liter. Kita bisa mendapatkan hasil 1 liter seperti ini, Mas. 1 galon. Ini sekitar berapa liter? Hari, Pak. Kurang lebih 15-20 liter. 15-20 liter. Iya, dengan seperti ini, Mas. Gitu. Jadi dengan perbandingan 1 liter, 1 kilo, dan setengah liter, kita bisa mendapatkan 15 ini. 15 liter. Nah, ini bisa didapat gratis ke sini. Gratis di tempat Mas Edi. Dan pelatihan singkat untuk memperbanyak. Gitu. Nah, ini kalau orang nggak memperbanyak ini ya mereka boleh dibilang malas, Mas. Iya, ini sangat sederhana sekali. Bisa dilakukan semua orang. Ibu petani pun bisa. Gitu loh. Iya, di sini kita lengkap sekali. Nah, kalau kita melihat sistemnya bank, itu kan kita dipinjami, harus mengembalikan ada bunga dan sebagainya. Di sini dikasih semua. Dikasih semua, Mas, karena sangat begitu mudahnya membuat. Iya, ilmunya bahan bakunya bahan bakunya juga. Nah, ini Mas Dedi sebagai sebuah sosok yang luar biasa, di lain menginspirasi, juga terus mendampingi, memberikan bekal sampai dengan menghasilkan. Menghasilkan. Memastikan untuk menghasilkan. Dan jadi tempat untuk istilahnya mencari jawaban soal-soal pertanian, Mas. Luar biasa. Jadi kalau hanya seorang pendidik, mohon maaf, itu kan memberikan ilmu. Tetapi untuk pengaplikasiannya itu kan seorang diri terus melakukan eksperimen. Tetapi Mas Dedi terus mendampingi, siap menjawab berbagai pertanyaan ini. Itulah kenapa saya harus terus-menerus meningkatkan pengetahuan di bidang pertanian. Masya Dan Allah. harus banyak belajar lintas daerah, Mas. Karena kasus-kasus di beberapa daerah bisa jadi potensi itu akan terjadi di tempat kita. Luar biasa. Para pemirsa Flora TV, khususnya para kaula muda, bagaimana kita ini agar tidak puas hanya dengan apa yang saat ini sudah kita dapatkan. Terus mengkaji, terus berlatih karena kondisi-kondisi yang kredit di tetangga-tetangga kita atau di kawan-kawan kita itu berpotensi juga di diri kita. Benar gitu. Kita bisa tidak harus mengalami dulu, tapi kita bisa dari tempat lain. Gitu. Tanpa harus terjadi di daerah kita. Luar biasa. Keren ini Mas Dedi. Jadi ini mungkin jarang juga kita temui di tempat lain. Kalau ini Mas Dedi, ini ada apa ini? Ini nitrobacter, Mas. Nitrobacter ya. Contohnya, tadi kan saya sudah membuat biang ini jadi
satu liter jadi 15 liter lah Iya. ya, jadi 15 liter. Contohnya seperti inilah ya. Iya. Seperti ini. Wish. Nah, Iya, iya, iya. Dengan segini Mas, dengan segini ini, Iya. saya bisa 150 liter, saya masukkan, Iya. tak kasih urea 5 kilo, ya, sama tetes tebu 2 liter, bisa dibuat 150 liter per hari. Gini, otomatis kalau punya banyak seperti ini, Mas, itu kan kita bisa percepatan penggemburan tanah itu bisa cepat. Bisa lebih cepat. Karena kita memproduksi sendiri sebanyak kita mau, Iya. dan kita bisa ngasihkan sebanyak-banyak ke tanah untuk mempercepat pengembalian kesuburan tanah. Wah. Kalau nggak begitu, Mas, kita akan pelit-pelit banget ngasih obat. Betul, betul. Gitu. Karena Iya. dia harus berpikir ulang. Kalau kita beli setiap kali beli, setiap kali Betul, beli. iya. Iya. Iya, jadi kalau kita mau benar-benar berniat menuju ke pertanian, Pertanian. memang semua itu kan perlu proses. Perlu proses Tapi memang. proses ini kalau kita melihat di tempatnya Mas Iya. Dedi, itu tidak begitu memerlukan biaya yang tinggi Nggak juga yang ya. tinggi, benar. Hanya gitu. niat dan kemauan kita. Iya, makanya begitu murahnya itu saya kesini silahkan ambil, Mas. Begitu sangat terjangkau, begitu murahnya banget. Ini sasdian ini bagi yang lain silahkan aja. Iya. Ini ya, seperti ini, dan bagi yang kesini mencatat gitu. Iya. Tapi nggak boleh sering ambil, Mas. Kalau sering ambil mereka otomatis nggak membuat. iya. Makanya harus ngisi ini. Oh, ini sudah pernah datang. Kok datang lagi berarti nggak membuat. Gitu, Oh, iya ya. Ini Gitu. kalau bisa kita lihat Mas Dedi. Iya. Nah, ini daftar lama ini dari Iya. berbagai desa ini kalau kita Ya, lihat. bisa, ya, Iya. ada dari Sembungin, Balongrejo, Gedong Sari, Sendang Santren, ya, Seren, Boto, Temboro Iya, gitu. luar biasa. Iya, gitu. Ini salah satu bukti di tempatnya Mas Dedi ini memberikan Dari lintas desa. lintas desa, Iya. bahkan lintas kecamatan. Dan Lintas Mas Dedi kecamatan. ini ilmu-ilmu ini kan sudah disampaikan di sekabupaten Blora bahkan Kabupaten ya. Blora. Iya, Kabupaten Blora. Hah, Ininya. Dan Mas Dedi, Ya. ini kalau kita melihat dukungan pemerintah Kabupaten Blora, Ya. ini bagaimana respon pemimpin daerah, Pak Bupati ini? Sangat bagus sekali. Alhamdulillah, saya sebuah kehormatan buat saya. Pak Bupati Blora datang ke sini juga. Datang ke sini? Iya, datang ke sini. Iya. Iya, gitu. Jadi melihat proses ini, dan sebagai pengakuan beliau menunjuk desa kita ya sebagai pilot project dari 10 desa Kabupaten Blora sebagai desa organik. Wis. Jadi Seperti ini itu. pilot project-nya Iya. se-Kabupaten Blora. Pilot project organik jadi 10 desa yang udah jadi pilot project gitu, Iya. seperti itu Mas gitu ya. Karena otomatis saya yakin saya sebuah kehormatan buat saya juga, karena penunjukan tidak semata-mata satu tunjuk. Dia harus melihat komponen para pegiat-pegiat Iya. gitu ya di desa itu, karena mumpuni dan dukungan pihak desa juga mumpuni, maka didaulat salah satu jadi sekian ratus desa di Kabupaten Blora, 10 desa siap organik. Iya, dan di tempat Mas Dedi ini kan tidak baru kemarin atau Ya. tahun kemarin, Bukan. tetapi ini sudah berjalan Sudah 3-4 tahun, ya, Wis. 5 tahun lah. 5 Dan tahun. sustainable terus. Iya, terus-menerus ini. Dan ini kelihatannya Mas, 3 tahun terakhir inilah Iya. kesadaran terbentuk ya, kesadaran masyarakat terbentuk. Ya, mungkin banyak berbagai faktor juga ya kenapa ini. Mungkin karena dulu pernah ada kelangkaan urea, jadi mereka udah Iya, terbuka gambaran mereka. Iya, iya, pastinya. Terus karena cuaca tidak menentu, mungkin banyak penyakit. Terus petani sering mengeluarkan biaya untuk membeli pestisida, Iya. mereka beralih ke pestisida hewani, nabati juga. Nabati. Iya, gitu. Jadi di sini jawabannya. Wis, luar biasa ini. Mungkin iya, langkah-langkah sangat Ini. tokoh seperti Mas Dedi ini. Nah, jadi kembali lagi Mas ke berbagai jenis ini ya. Ya. Pupuk-pupuk organik tentunya. Siap, ya. Nah, ini yang paling sering masyarakat ngambil ini yang mana Mas? Yang sering meminta, sering memohon pelatihan. Ini adalah saat ini yang mudah adalah Nitrobacter, dan Nitrobacter. juga yang ini dekomposer. Dekomposter. Ya, dekomposer. Nah, Ya. sebetulnya ada juga PGPR, Mas. Itu sangat mudah juga. Plant Growth Promoting Rhizobacteria, bakteri Rhizobium. Ya. Ini tuh dibuat dari akar bambu, Mas. Akar bambu. Akar bambu. Wih. Akar bambu itu bersemayam bakteri Pseudomonas, Mas. Iya. Nah, Gitu. ini untuk pengaplikasiannya untuk apa ini Mas? Dedi? Pengaplikasiannya itu sekali lagi untuk berbagai jenis bakteri ya. Contohnya bakteri yang itu tadi Mas, ada busuk leher, Busuk kas leher, gigi. Nah, ya. seperti itu semua penyakit padi, Mas. Wis. Dan ini juga sebagai zat perangsang tumbuh. Wih. Ini juga kita kasih gimana caranya. Iya. Kalau di sini tuh ada cara seperti pembuat Oh, PGPR gitu. Bisa luar difoto buat sendiri. biasa. Dengan di sini bisa membuat begitu banyak lagi. Jadi ini bisa jadikan biang, Mas. Induan Iya. gitu. Jadi setiap kali Kristion di sini setiap kali ini mengambil itu ada bagaimana cara pembuatannya. Iya. Seperti ini.
Jadi ini berbagai jenis dengan penjelasan bagaimana cara mengembangkan, semua ada di sini. Semua ada di situ. Berarti ini mungkin pesan kepada para pemerintah di pusat tentunya. Asta Cipta Presiden Prabowo Subianto, bagaimana kita mendorong swasembada pangan, ketahanan pangan yang terus digaungkan oleh Bapak Presiden, dilakukan oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Blora, khususnya di Desa Sendangwungu di bawah binaan Mas Dedi. Kita sudah mengawali bahkan sebelum program itu digaungkan dalam Asta Cipta Bapak Presiden. Iya, benar. Itu jauh-jauh sebelumnya. Jauh-jauh sebelumnya. Kalau menurut saya salah satu untuk mensukseskan program ini adalah memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi proyeksi ke depan seperti apa keadaan itu membuat mereka lebih bertanggung jawab terhadap apa harus dilakukan saat ini. Seperti itu. Jangan kepukul dulu baru kuda-kuda, harus saat ini. Iya. Gitu ya. Betul. Jadi kalau kita lihat di sini nih bisa kita katakan Blora Berdaya ini Blora Berdaya, Blora swasembada pangan, datanglah ke tempatnya Mas Dedi. Ke tempat sini. Iya, seperti itu. Iya. Kalau kita tadi sempat Mas Dedi menjelaskan bahwa backgroundnya bukan background pertanian, tetapi background seorang guru, pendidik bahasa Inggris, tetapi masuk di bidang pertanian ini kuncinya apa Mas? Kunci terbesar? Kunci terbesar adalah selalu sering banyak meningkatkan kemampuan pengetahuan, banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar. Ketika kita banyak membaca, melihat, kita akan jadi tahu, kalau tahu akan jadi berpengetahuan, Mas. Iya, jadi di tempat Mas Dedi ini berarti boleh kita lihat juga pojok di mana Mas Dedi ini mengupas, membuka jendela pengetahuan. Pojok bacanya ini di mana ini? Saya kemarin suka buku ya, saya mau perpustakaan ini. Bisa kita lihat juga Mas Dedi? Silakan. Iya, ini unik juga ini. Memang kalau kita melihat untuk di Desa Sendangwungu saja ini berapa kelompok tani Mas Dedi? Ini ada 7 kelompok tani. Di satu desa? Satu desa. Dan berapa anggota untuk desa Mas Dedi? Hampir 800-900 anggota. Dan berarti untuk kalau di luar kecamatan saya udah 50% lebih. Berarti kalau di tempat Mas Dedi ini berarti para kelompok tani udah 100% bahkan? 100%. Sudah menggunakan produk ini. Luar biasa. Ini. Ya, jadi karena kita selalu kan ada rapat Mas ya, bulan ke sini kita kasih, apalagi dari mulut ke mulut di warung-warung udah banyak manfaat kegunaannya, jadi banyak yang kesini permintaan. Luar biasa. Jadi dari melihat kegunaan, melihat kemanfaatannya, mereka ikut menggunakan karena kalau orang desa kan play safer, bermain aman. Betul. Gitu, kalau ini bagus dia baru ikut. Nggak berani terlalu berspekulasi kalau para mau jadi kelinci percobaan. Betul. Gitu. Jadi ini kalau kita melihat di dindingnya Mas Dedi, ini kan ada kelompok tani Makartimulyo. 01 ini ya? Iya, ini Makartimulyo 1. Ini kelompok taninya Mas Dedi berarti ya? Berapa anggota Mas kalau di tempat Mas Dedi? Ini tempat saya 60 anggota. 60 anggota. Udah buat semua. Buat semua. Iya, jadi di tempat Mas Dedi, kalau pojok baca perpustakaannya Mas Dedi. Ini seperti ini. Saya suka berbagai macam ini. Ini, jadi ini buku motivasi. Ini buku ilmiah Mas ya, buku pertanian, ini bagaimana buat cabai ya gini. Ini buku pertanian juga, ini saya kelompok-kelompokin seperti ini. Ini jadi kalau kita melihat ini salah satu pojok perpustakaannya Mas Dedi, di mana sosok yang menginspirasi di bidang pertanian, memberikan banyak inspirasi, mendampingi, bahkan memberikan secara gratis formula-formula yang diterapkan Mas Dedi. Dengan itu tentu formula itu kan tidak langsung jadi, tentu perlu beberapa eksperimen telah dijalani gitu. Dan terus ya itu karena kalau tidak diikuti dengan pengetahuan yang bagus, saya kan harus mengubah pola pikir masyarakat. Saya harus mampu meyakinkan mereka dengan segala literatur yang ada yang sahih. Gitu Mas, gitu. Kalau enggak jadi omong kosong. Betul. Gitu. Dan saya tidak hanya semata literatur, saya juga mengimplementasikan sebagai lapangan petani. Saya petani juga. Jadi saya tahu apa yang dikeluh kesahkan petani dan apa harus mereka lakukan. Jadi seorang background guru bahasa Inggris ini juga bertani langsung. Jadi teori yang didapat dari buku-buku ini, dari banyak kesempatan untuk mengikuti seminar, workshop, diimplementasikan Mas Dedi, hasilnya diberikan gratis, cuma-cuma. Gitu. Dan itu saya coba dulu gitu karena
sekali lagi seperti saya katakan tadi bahwa orang di desa kan play safer, bermain aman petani. Karena mereka lahannya kecil, dia nggak mau spekulasi, nggak mau jadi kambing hitam produk-produk ini. Makanya saya terapin dulu bagus, jadi mereka udah mulai merapat. Iya. Dan kabarnya Mas Dedi, kemarin ini Mas Dedi juga sempat mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Blora, tertanda Bapak Bupati, kelompok tani terbaik atau apa ya? Nomor 1 Kabupaten Blora. Nomor 1 Kabupaten Blora, kelompok tani Makartimulyo 1. Makartimulyo 1. Luar biasa. Jadi semua sudah teruji, sudah terlalui dan sudah dilaksanakan dengan baik. Mas Dedi, di akhir penyampaian di edisi Logika Warung Kopi, mungkin ada pesan-pesan yang bisa diberikan kepada seluruh pemirsa, bagaimana bertani organik ini bukan sesuatu hal yang kuno, tetapi ini pemikiran yang maju. Iya, jadi kalau menurut saya ini tidak ada cara lain untuk mengembalikan kesuburan tanah ya, kecuali dengan memberikan banyak sekali bakteri-bakteri dan mikroba-mikroba ke dalam tanah. Kita banyak orang-orang desa sering melakukan sedekah bumi. Yang diperlukan bumi ada bersedekah dalam bentuk bakteri-bakteri, mikroba-mikroba. Itu yang dibutuhkan oleh bumi tercinta ini. Kita kembalikan bumi ini bagi milik pangeran, ya kita kembalikan kesuburannya. Seperti itu, dengan menggunakan, optimalkan kemampuan potensi yang kita miliki semua, teman-teman semua, yaitu tadi adalah pupuk-pupuk kanda. Kita kelola pupuk kanda dengan kotak yang benar, ya. Itu bentuk kita menghargai profesi kita sebagai petani, sebagai peternak. Jangan dibiarkan kececeran kemana-mana, ya. Masih mensukseskan program gerakan 1 juta kotak dari pemerintah yang revolusioner ini. Iya, luar biasa. Ya, itu tadi para pemirsa, kupasan secara jelas dari Mas Dedi. Sekali lagi, tokoh yang luar biasa menginspirasi, khususnya di Kabupaten Blora, dan melalui tayangan ini diharapkan mampu memberikan edukasi bagi seluruh warga yang menyaksikan di tayangan ini. Mas Dedi, untuk menutup, mengakhiri di edisi Logika Warung Kopi dengan secangkir kopi, kita membangun sejuta inspirasi, maka jangan lupa kita menyeruput kopi. Menyeruput kopi dulu. Ya. Terima kasih para pemirsa Blora TV. Di akhir penyampaian, pantun penutup PTA ingkung jangane santen kirang langkungipun nyuwun pangapunten.